Dari pertama datang terus keluar dia selalu bicara. Tapi hari ini ketika keluar dia tidak bicara sama sekali. Kira-kira apa sih yang diomongin penyidik sehingga dia tidak bicara hari ini? Apa pihaknya? Apa yang disampaikan penyidik sehingga Hasto tidak bersuara hari ini? Ya, saya tidak bisa menduga-duga ya apa yang disampaikan penyidik. Mungkin beliau sedang kurang enak badan sehingga tidak memiliki keinginan untuk berbicara kepada rekan-rekan dan diwakili oleh kuasa hukum. Apakah ada pembicaraan yang membuat saudara HK tidak ingin berbicara kepada teman-teman jurnalis? Tentunya ini menjadi ranah materi penyidikan. Saya tidak bisa membuka itu karena penyidik juga tidak memberikan delegasi atau kewenangan kepada saya untuk menyampaikan hal tersebut. Demikian, Mas Mario. Apakah memang sudah kehabisan penggunaan hak ingkar 184 yang dimiliki Hasto sehingga tidak bisa menyampaikan? Datang dia ngomong, keluar tidak ngomong. Kira-kira pihak apa yang disampaikan penyidik sehingga tidak bersuara? Dari sebelum itu ngomong terus. Kira-kira apa sih? Cluenya aja lah minimal. Ya, itu kembali lagi saya tidak bisa sampaikan cluenya karena belum dapat clue. Mungkin rekan-rekan bisa bertanya kepada kuasa hukum lebih lanjut ya, atau ke saudara HK langsung. Apakah ada hal-hal tertentu yang membuat yang bersangkutan tidak ingin berbicara kepada rekan-rekan jurnalis pada saat selesai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka? Demikian. Mas, tadi Pak Makti juga menyebut ada kesepakatan dari kuasa hukum dengan tim penyidik terkait materi pemeriksaan. Kesepakatan apa itu, Mas? Apakah terkait tidak membuka materi pemeriksaan gitu? Kesepakatan apa itu? Pak Makti menyebut itu tadi. Ya, maksudnya kesepakatan apa? Yang disampaikan oleh saudara Mas. Istilahnya terkait materi pemeriksaan, ada kesepakatan dengan tim penyidik, dan ini kita tanyakan pada tim penyidik lagi. Itu konteks kesepakatan itu soal apa itu? Saya juga baru tahu ini ada kesepakatan yang disampaikan sama Mas Rizky ya. Ya, tentunya penyidik dalam hal ini Satgas yang menangani perkara termasuk yang melakukan pemeriksaan bekerja secara profesional, prosedural dan proporsional. Ya, saya kurang memahami apa yang dimaksud kesepakatan oleh saudara Makbir. Apakah beliau mungkin menyampaikan terkait surat pengajuan tadi yang disampaikan salah satu rekan jurnalis bahwa tidak akan dilakukan pemeriksaan? Kalau itu sudah saya jawab bahwa proses penyidikan tetap berjalan. Ya, artinya KPK menolak pengajuan tersebut. Namun, apakah penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan selama proses peradilan berlangsung atau setelah itu, tentunya kita kembalikan kepada penyidik. Demikian. Ada diperbolehkan nggak sih atau dimungkinkan nggak sih ketika proses peradilan yang bersangkutan dipanggil terus ditahan? Ini kan Anda sebagai mantan penyidik juga memiliki referensi ketika penanganan yang proper gini. Kira-kira gimana? Ya, jadi mungkin ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa proses penyidikan dan proses pra peradilan itu berdiri sendiri-sendiri. Ya, tidak ada berkaitan secara langsung. Jadi dalam proses peradilan penyidikan tersebut saksi-saksi bisa tetap dipanggil, penyidik masih bisa melakukan penyitaan maupun proses-proses penyidikan lainnya termasuk salah satunya penahanan. Ya. Kalau berbicara memungkinkan atau tidak, memungkinkan. Apakah dilakukan atau tidak itu dikembalikan kepada penyidik nanti, termasuk jaksa. Di KPK ini, di mana penyidikan dan penuntutan berada di satu atap, penyidik dan jaksa penuntut umum ini bekerja sama dan saling memberi masukan. Kapan sebaiknya tersangka ini ditahan? Bagaimana alat bukti dalam pemenuhan unsur perkara?
ini menjadi salah satu kekuatan di KPK hingga pada saat perkara ini dilimpahkan ke persidangan nanti, untuk conviction rate-nya ini 100% atau mendekati 100% kalau melihat histori putusan pengadilan untuk perkara yang diajukan oleh KPK sampai dengan saat ini. Jadi kembali menjawab pertanyaan Mas Mario, itu dimungkinkan, tetapi apakah akan dilakukan nanti kita kembalikan prosesnya ke penyidik.